Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sering orang-orang salah ya menilai keris ini ya. Yang akan saya bahas adalah keris putut sajen atau keris yang handle-nya itu menyatu dengan bilah ya dari logam dan diukir berbentuk manusia atau berbentuk putut kayak gitu. Jadi banyak yang salah menganggap dengan keris sajen ini ya, terutama orang Eropa. Jadi kalau menganggap keris sajen atau keris yang handle-nya itu menyatu dengan bilah bentuknya putut ada ornamen orang, itu disebut keris Mojopahit. Jadi beberapa literatur dari barat itu menyebut keris-keris putut sajen sebagai keris Mojopahit. Kalau di negeri kita sendiri juga banyak anggapan bahwa keris putut sajen itu keris yang untuk dilarung, jadi atau untuk sesajen kayak gitu. Jadi untuk dibuang lah istilahnya setelah acara gitu loh. Karena memang dari beberapa temuan itu kadang-kadang ditemukan di ladang gitu, kadang-kadang di sungai, dan itu memang kecil dan sederhana ya. Tapi tahukah teman-teman bahwa ada dari jenis keris putut sajen itu yang dibuat dengan materi bahan yang sangat bagus, jadi yang terbaik, ditempa dengan sangat bagus dan oleh empu besar juga, dan handle-nya itu juga ukirannya juga bagus ya. Jadi untuk bahan pamornya sendiri itu bahan pamor yang bagus juga ya, yang cukup banyak juga. Jadi untuk keris-keris sajen seperti ini itu bukan untuk istilahnya dibuang atau dilarung ya. Jadi itu memang sebuah perlengkapan upacara, atau biasanya kalau zaman dulu itu kayak upacara bersih desa, tolak bala kayak gitu, minta hujan dan yang lain-lain ya. Jadi itu biasanya pemimpin upacara atau pemuka, kalau zaman dulu nggak tahu nyebutnya agama atau apa, istilahnya pemuka spiritual ya, itu memiliki sebuah pusaka yang berbentuk putut sajen. Itu biasanya garapnya bagus sekali gitu ya. Nah, untuk putut sajen yang akan saya bahas ini itu memang salah satu putut sajen yang sangat istimewa. Jadi selain materi bahannya sangat bagus, tempaannya dan garapnya juga sangat bagus dan istimewa. Nah, seperti apa keris putut sajen milik salah seorang pecinta keris dan juga kolektor besar di daerah Surabaya ini mari kita simak sama-sama. Ini adalah warongko dari keris sajen yang akan saya bahas ini ya. Kalau di sini, di Jawa sini kita nyebutnya warongko sandang walekat. Tapi kalau di daerah Madura sana kalau nggak salah nyebutnya warongko deng-udengan ya, warongko udeng lah, seperti itu. Nah, kalau ini adalah bilah dari keris sajen ini. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik ya. Jadi itu untuk tempaan dan pamornya itu adalah pamor yang bisa dibilang kualitasnya sangat bagus ya, sangat bagus. Dan memang seperti keris-keris Madura umumnya itu untuk bahan pamornya itu cukup royal atau banyak yang dipakai. Nah, ini bagian handle-nya ya yang berbentuk manusia atau putut. Kalau ini kita perhatikan, ini diukir sangat detail ya, sangat bagus ya. Dan itu guratan pamornya, kalau teman-teman perhatikan itu memang sangat bagus juga, sangat halus. Dan ini bisa dibilang tempaannya sangat matang. Itu tidak ada yang crack istilahnya ya. Dan itu juga pakai selorok baja ya, jadi tidak asal dibuat secara sederhana seperti mungkin yang keris-keris sajen yang biasa teman-teman temui yang kecil kayak gitu. Jadi ini memang dibuat dengan detail yang sangat bagus dan tempaan yang sangat bagus, termasuk bahan pamornya pun nggak ngirit, artinya bahan pamornya yang dipakai cukup banyak dan bagus juga. Ini kemungkinan garap keraton ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama mulai look ya, sama nah ini kembang kacangnya ya, khas ini ya, sama bagian wadidan ini dari Sumenep ya. Ini memang kemungkinan besar Sumenep. Kalau posisi besinya kita lihat tadi agak ke depan memang bener, jadi daerah timur wetanan kayak gitu. Dan ini memang Sumenep itu era Mataram pas di Jawa yang berkuasa dalam pemerintahan
Mataram. Jadi ini cukup kuat juga dengan kondisi yang sangat utuh. Karena memang ini materinya cukup baik dan bagus juga. Nah, ini adalah detail dari handle-nya ya, dari pututnya. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi ini juga pakai selorok baja. Nah, itu yang tengah tadi itu ada selorok baja kayak garis lebih hitam itu. Nah, ini bagian sor-sorannya ya. Jadi memang tidak semua keris sajen itu dibuat ala kadarnya seperti yang umumnya dikenal teman-teman itu. Dan memang di Asia sendiri ada semacam ceremonial dagger ya, pisau untuk upacara. Tapi kalau di Indonesia itu sangat bagus pembuatannya. Jadi untuk pisau upacara sebenarnya kalau di sini keris itu sangat bagus. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.